Di era pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana ya. Rindu pasti sama yang namanya pantai atau gunung. Kan kata lain ya liburan. Tapi kadang kita bingung mau kemana, budgetnya harus berapa, naik apa. Nah di video kali ini gue bakal share pengalaman gue liburan ke Bali di era pandemi ini. Buat kalian nih yang baru tiba di selamat datang ya. Channel ini itu ngebahas tentang campur-campur sih random vlog. Buat kalian silahkan di subscribe biar nggak ketinggalan video-video macam ini. Nah sekarang kita bahas nih gimana cara ke Balinya gitu. Biasanya sih dengan dua cara ya, bisa dengan mobil pribadi sama pesawat. Gue sih lebih menyarankan pesawat terbang karena lebih cepet, tapi gitu mahal harganya. Naik mobil pribadi juga bisa. Temen gue yang sebelum pandemi itu pergi itu, untuk biaya nyebrangnya dari Banyuwangi ke Bali itu sekitar 850.000 satu mobil. Dan bensinnya dari Jakarta sampai ke Banyuwanginya itu kan dia naik Xenia manual ya, sekitar 850.000. Ya kurang lebih kalau misalnya dia perginya kemarin berempat pun mirip-mirip sama tiket promo untuk ke sana gitu. Dan lebih cepat, cuma sekitar 2 jam, 1 jam 45 menit sampai 2 jam lah kalau naik pesawat. Kalau naik mobil kan bisa sehari sampai 2 hari gitu loh. Tapi kalau ramean sih boleh lah ya naik mobil, karena pasti lebih seru dan ya ada ceritanya aja. Kalau naik pesawat kan ya udah duduk nyampe udah gitu beres, dan nggak capek aja, nggak buang waktu gitu. Nah kalau naik pesawat kan emang cepet tapi harganya mahal ya. Harga normal tiketnya pulang pergi Jakarta Bali aja kalau nggak salah ya sekitar 1,2, di era pandemi kayak 1,2 sampai 1,5 juta tergantung maskapainya. Nah di sini gue bakalan ngasih kalian nih tips and trick gimana biar dapet tiket murah. Nanti mungkin di akhir video gue bakal kasih tahu gimana caranya biar bisa terbang harga itu di bawah 500.000. Nah untuk penginapannya sendiri, gue sendiri sih pribadi nyari dari aplikasi ya. Bisa kalian on the spot begitu mendarat baru cari, cuma menurut pengalaman dari teman-teman gue itu lebih mahal on the spot gitu. Jadi gue sarankan untuk kalian cari dari aplikasi pon. Kalian bisa compare juga apa-apa kan banyak tuh, dari e-commerce juga sekarang banyak. Kalian bisa compare di situ gitu. Pasti beberapa ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal gitu. Jadi kalian bisa cari. Terus ada promo dari aplikasinya juga dapat. Jadi kayak kemarin gue juga dapat dari temen gue, ada promo dari aplikasi jadi murah banget kayak gitu. Dan gue sarankan untuk cari hotel tuh yang deket sama bandara biar pulangnya enak, dan kemana-mana deket, cari di pusat kotanya. Kayak kemarin gue sih tinggal di deket Kuta sama Legian, jadi di situ cari makan enak, kemana-mana deket, banyak deket sama spot-spot wisatanya juga gitu. Dan pulangnya juga enak, ke bandara deket. Dari transportasinya sendiri situ ada dua macam juga ya, motor sama mobil sama ya. Yang kalau liburan rame-rame sih gue saranin naik mobil. Tapi tetap dari kedua kendaraan ini ada plus sama minusnya gitu. Kalau kayak mobil ya plusnya itu kalau panas nggak kepanasan, kalau hujan ya nggak kehujanan kan, namanya mobil ya. Terus kalian juga kalau ramean bisa di share costnya, jadi menurut gue lebih murah gitu. Nggak murah juga sih, cuma kalau misalnya berenam ya lebih murah juga sih. Nggak lebih murah dari motor juga, cuma tengganya kalian enak lah gitu, nyaman. Nah minusnya dari mobil sendiri, ada spot-spot wisata tertentu yang jalurnya itu cuma bisa dilalui sama motor. Jadi kalau naik mobil ya parkir dan kalian harus jalan kaki ke spot wisata tersebut. Tapi itu beberapa, kalian bisa pilih sendiri lah, ntar bisa nge-google. Nah nanti mungkin setelah ini gue bakal sharing juga spot-spot yang menurut gue kemarin tuh sepi banget, yang dulu sebelum pandemi ramai sekarang jadi sepi banget. Dan ada beberapa yang spot jadi kayak kebalik gitu, pas eranya normal sepi, pas pandemi jadi rame gitu. Ntar gue sharing juga setelah ini. Motor itu ya costnya sekitar 50 sampai 80.000 tergantung rentalnya sendiri. Kalian harus pintar-pintar nyari juga. Dan motornya beda-beda, kalian harus pintar juga lihat kondisi motor segala macamnya. Soalnya emang
jalur-jalur di tempat wisata situ ada yang kayak terjal-terjal banget. Kalau bisa sih cari motor yang emang kondisinya prima ya. Biasanya ada harga, ada kualitas dari motor tersebut sih. Biar kalau dapat murah kita harus lihat dulu kondisi motornya kayak gimana gitu. Ya plusnya ya kayak gitu. Kita kalau mau ke wisata-wisata yang kayak hidden beach susah diakses dengan mobil, yang motor itu enak bisa sampai parkir deket sama objek wisatanya, nggak perlu jalan kaki, nggak perlu capek. Dan minusnya dari motor ya kalau panas kepanasan, kalau hujan ya kehujanan, kayak gitu aja sih. Spot-spot di Bali ya, objek wisata yang menurut pengalaman gua kemarin, dan gua nanya-nanya juga yang beberapa yang dulu pas zamanan normal sebelum pandemi itu rame, tapi sekarang jadi sepi. Ya kayak contoh tuh kayak Kuta, Legian itu udah sepi banget. Hampir tempat dugemnya itu beberapa ada yang tutup, dan emang gue udah 2 malam lewatin sana karena hotelnya deket Legian sini. Jadi gue setiap pulang dari jalan-jalan pasti lewatin tuh Legian, dan itu bener-bener sepi banget gitu, hampir nggak ada bule. Jadi kayak Kuta, Legian, Jerman Beach yang dekat Kuta tuh, pantai Kutanya sendiri, Double Six itu udah sepi banget gitu. Nah jadi palingan kemarin yang dari gua konsultasi dari orang Bali segala macem, paling tuh yang rame tuh di daerah Bali Selatan gitu, kayak Suluban, Jimbaran, Pandawa, Padang-Padang, Melasti gitu. Jadi ya kalian harus ke sono tuh harus kayak survei dulu dan mau kemana-mana aja, soalnya beberapa tuh ada yang emang sepi banget gitu. Kalau rame ya kadang risih, tapi kalau sepi juga ya serem juga ya. Kita tahu Bali kan gitu. Untuk makanannya yang khas Balinya sendiri itu yang non halal cukup banyak ya, dan non halal juga cukup banyak juga. Bisa order pakai online, aplikasi Jack online gitu. Di sono ada, bisa lihat di sono, bisa Google. Dan kalau kalian tinggalnya yang deket Kuta Jimbaran itu banyak lah di situ pinggiran warung-warung untuk makanan khasnya. Tapi kalau kalian mau ke yang lebih fancy dikit, kayak ke cafe gitu, kayak ke bar-bar yang lagi hits gitu ya. Nah untuk tempat-tempat makan yang di pinggiran dan makanan khas itu ya kisaran 20 sampai 50 ribu. Tapi kalau untuk yang udah bar, cafe gitu ya sekali makan bisa 100 sampai 200 ribu tergantung jenis makanan dan tempatnya gitu ya. Dan gue merekomendasin kalau kalian mau yang rada kalian bisa ke daerah Jimbaran ya, enak di situ, bisa makan seafood, western food, Mexico food, sama Asian food komplit itu. Dan kalian juga bisa duduk di kayak sofa busa gitu di pasir, bisa lihat ombak, deburan ombak, ada live musik kadang, sama ya pokoknya enak lah, tempatnya nyaman banget dah. Tips and trick dari gua untuk kalian yang baru pertama kali ke Bali terbangnya sendiri, tips and trick dari gua itu kalian harus punya yang namanya uang ya, yang pastinya ya. Tapi maksud gua uang itu kayak debit card yang Visa sama kartu kredit. Kenapa? Karena terkadang promonya itu cuma hitungan jam atau bahkan hitungan cuma sehari 2 hari gitu, tergantung maskapai penerbangan. Nah contoh kayak penerbangan AA, si AA ini, si merah ini kemarin ngeluarin 499 udah sama hotel PP. Jadi kita tuh harus cepet tuh, kadang bisa kuotanya habis, bisa emang cuma bentar doang. Jadi gunanya debit yang Visa itu ya kita bisa langsung beli. Itu kan terbangnya, masa terbangnya tuh kadang 6 bulan sampai 1 tahun. Kalian bisa kunjungin website Skyscanner. Skyscanner itu kayak kalian misalnya masukin tuh mau terbang kapan nanti dikasih lihat tuh harga-harga di tanggal sekian, angka-angka kalendernya ada yang dibulet-buletin, itu biasanya yang harga paling murahnya. Nanti begituan klik dia kayak keluar maskapainya apa jamnya berapa harga paling murahnya berapa, jadi komplit di situ. Gitu tips dari gua untuk tiketnya sendiri ya. Dan untuk hotelnya ya begitu, aplikasi kalau bisa dekat sama bandara ya, dan sediain uang kecil ya, karena untuk
ke objek wisata tertentu itu masuknya ada yang bayar, tapi nggak mahal kok, cuma paling 5 sampai 10.000. Parkirnya juga sekian, 5.000 sampai 10.000. Nah, di era pandemik ini kan terbang itu pakai swab ya. Kalau dari Jakarta sendiri yang gue denger tanggal 5 Mei itu udah berlaku Genos. Genos itu lebih murah ya, cuma 40.000, dan bisa di-download aplikasinya di Play Store atau Google Store, namanya Pharmalab. Di situ kalian bisa isi segala macam. Jadi nyampe tinggal kasih barcode-nya. Jadi kalau on the spot juga bisa, cuma menurut gue lebih antrinya lebih lama gitu ketimbang kalian udah isi segala macam dari web tinggal kasih barcode. Itu enak, jadi lebih cepat dan lebih diprioritaskan. Biar kalian lebih jelas lagi nih apa yang gue maksud ini, gue ada kemarin bikin video tentang gue ke Bali. Kalian bisa lihat di channel ini juga di bagian video atau playlist yang judulnya mungkin Explore Bali, biar ada gambaran harus ngapain dan gua ngapain aja di sono gitu. Nggak cuma Bali sih, banyak ke Curug atau ada di channel ini gitu. Makanya kalian boleh silahkan lihat-lihat, kepoin yang baru nyampe di channel ini gitu. Boleh di subscribe dulu biar nggak ketinggalan video kayak gini. Sekian video dari gua, semoga bermanfaat dan ngebantu kalian yang lagi kangen nih sama liburan tapi kadang bingung mau kemana, budgetnya berapa segala macam. Mungkin video ini bisa jadi alternatif liburan kalian nih ya. Silahkan di like kalau suka sama videonya. Kalau nggak suka sama video tolong di komen, kasih tahu gua nggak suka ya gimana gitu. Dan silahkan di subscribe biar kasih gua semangat untuk bikin video kayak gini tiap hari, sama nggak ketinggalan video-video kayak gini. Sampai di sini aja, mungkin kita jumpa lagi di video berikut.